Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama-ulama niku ngendikaken gone beberapa kitab. Kalau kamu tahu, pengen tahu solih dan tidaknya orang, jangan dilihat masa hidupnya. Wah, Ustadz Amir ahli jamaah ini, Ustadz Amir ini pemecah rekor, putranya Kiai Khuduri, putra nomor 4 yang tidak pernah nomor 6 bapak niku putra nek kata wonten sing cilik ngupli kata kaya kula sing gedhe dhuwur wis Ustaz Amir iki sange Lirboyo. Terus napa niku belajar wonten Solo dan Habib Alwi bin Hasan Al Idrus, makanya gaya-gayane khas Habaib. Nah, jerit niku pada kuburan iso miring kabeh. Ulama-ulama dawuh, kalau kamu pengen tahu, mohon maaf niki banyak napa niku tamu ingkang nggak bisa bahasa Jawa, jadi kami berbahasa Indonesia. Kalau kamu pengen tahu solihnya seseorang, jangan dilihat pas masa hidupnya. Wah, masa hidupnya bisa menghilang sendiri, bisa berjalan sambil membawa kepalanya, jadi berjalan bawa kepalanya di cangking, lemari dibuka banyak uangnya. Jangan gumun dengan di masa-masa hidup, karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu kata Rasul, fa insya Allah, jadi insya Allah orang itu solih, insya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau masuk di kuburan, di pemakaman, beliau uluk salamnya gini, Assalamualaikum daro qaumim mu'minina. Ini dari Ihya Ulumuddin. Assalamualaikum daro qaumim mu'minina fa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kamu semua wahai ahli kubur. Fa inna insyaallah, fa inna maka sesungguhnya kami itu orang yang masih hidup. Fa inna insyaallah maka sesungguhnya kami, insyaallah apabila Allah berkehendak, bikum bisa seperti kamu, lahikun akan ketemu kelak di alam kubur bisa seperti kamu, mati dalam keadaan mukmin. Jadi orang itu kalau masih hidup sangat-sangat diragukan, pangkat derajatnya walaupun sampai sundul aras, imamahnya nyampe sak gendong-gendong, jenggotnya nyampe kan seleh tanah, jubahe nyampe medeni wong, serbuane subhanallah, nak wiridan nyampe tembok-tembok sama retak. Nih, kalau nangis nyampe darah keluar dari matanya, masih diragukan. Jadi orang itu kalau masih hidup masih diragukan, nggak usah lah gaya Kanjeng Sunan Kalijogo gitu loh, nyampe nggak mau pakai jubah, beliau kemana-kemana, kesana kemari ya pakai sarungnya khas orang Hindu, pakai kelambi-kelambi blondang, pakai belangkon khas wong Demak zaman itu. Nih, zaman itu jadi nggak pernah gaya. Tapi apa yang terjadi di saat kematian seseorang itu adalah ringkasan daripada hidupnya. Apabila ada orang setiap saat istiqomah main dalang, maka dia akan dicabut nyawanya oleh Allah, sedangkan dia sedang kemburu. Kalau mereka selama hidupnya main pelawak, maka dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan ngelawak. Barang siapa yang selama hidupnya istiqomah ghibah sama tetangga, mati dalam keadaan ghibah. Subhanallah. Bapak kawula, Bapak Kiai Khuduri ini biasa, tidak ada keramat sedikit pun, biasa, enggak ada. Saya itu selama hidup, putrane bapak niku 7, selama hidup belum pernah bapak kula kok jamaah, enggak pernah nyuruh jamaah sholat sunat, enggak pernah, apalagi sendirian, enggak pernah. Wong saya pernah suatu ketika setelah Isya saya belajar, bapak saya nemuin saya di rumahnya Mbah, kebetulan anaknya bapak kan buahnya cilik-cilik, waking kamriyat kaya putra kula ngoten, songo cilik-cilik kabeh.
Sehingga kalau niku saya itu tidurnya di rumah kakek, di rumah nenek. Itu bapak itu masuk di rumah nenek, beliau bilang begini, Ror, melu-melu nonton TV kono. Jadi sinau nggak pernah nyuruh, sholat nggak pernah nyuruh, tapi luar biasa putra-putra Mbah Ndori luar biasa. Walaupun tidak pernah disuruh ibadah, panjenengan lihat sendiri, Ustadz Amir luar biasa, Kiai Hafid luar biasa, Ustadz Khosiin luar biasa. Yang paling tidak luar biasa Mungkuloda, lainnya itu subhanallah luar biasa. Ini apa itu putra itu beliau biasa, subhanallah, pekerjaannya cuma tanini, subhanallah, setiap saat nak ora angon wedus ning sawah, nak angon wedus ning sawah. Setiap anaknya selesai mondok pasti dinikahkan, gak pernah ikut bantu orang tua. Lulus pondok nikahkan, lulus pondok nikahkan, lulus pondok nikahkan. Belum pernah ada satupun anaknya bantu orang tua ke sawah, nggak pernah. Di waktu anak terakhir Khosiin pulang dari Syria, selesai belajarnya dari Timur Tengah dan juga kuliah di Cianjur, selesai, dan beliau pun memerintahkan untuk nikah. Selesai semuanya anaknya, beliau sowan di hadapan Allah, belum pernah merasakan nikmatnya dibantu sama anak-anaknya. Subhanallah, subhanallah. Ibadah beliau nggak meden-medeni wong, adi poso, adi wirid, nggak pernah. Beliau itu mung sholat jamaah. Tapi apa yang terjadi di saat beliau wafat luar biasa. Sebelum wafat beliau perintahkan saya, Ror, musolane wis rusak didandani, nggih Pak. Kemudian saya bangun, bapak bilang usahakno 70 dino dadi, usahakno 70 dino dadi. Di waktu itu saya membuat bancaan sejumlah tujuh ayam. Jadi 7 ayam tak buat ingkung di depan rumah bapak. Semua warga tak datangkan semua. Subhanallah, hari yang ke-69, jadi hari ke-70 masih besok, 69 itu hari Kamis. Saya ada di Jepara, di tempatnya seorang kiai dan beliau orang ahli hikmah. Saya ditelepon sama keluarga, disuruh pulang, anak-anaknya disuruh pulang semua. Kakak saya satu-satunya anak yang nggak bisa pulang karena ada di Kalimantan. Sore itu, malam itu semuanya kumpul, kakak-kakak saya semuanya kumpul. Kemudian saya bilang, coba aku dipotret, tak foto selfie nih sampingnya bapak. Saya bebas surat Yasin, minta foto selfie. Alhamdulillah saya dimarahi sama kakak-kakak. Aku ingin ngalep wong tua sehat dibaca no Yasin. Setelah itu pagi hari bapak itu perintah sama ibu untuk masak yang banyak, untuk bersihin rumah, dan aku diperintah untuk membersihkan musola. Musolane resiki kabeh. Di waktu itu selesai itu 2 lantai, alhamdulillah selesai. Pring gua IKB gawe nggon sholat. Kemudian saya datang ke musola, saya nyuruh sama santri-santri untuk bersihin musola dan orang-orang kampung. Alhamdulillah selesai semua. Disapu, rencana nanti duhur dibuat jamaah. Subhanallah, di hari Jumat di jam 9 pagi ayah menggembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan sujud. Subhanallah, ini karunia Allah yang luar biasa. Saya tidak meneteskan air mata karena itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan yang dahsyat di saat orang tua wafat dalam keadaan sujud, dalam keadaan semuanya sudah disiapkan 70 hari. Musola Al-Mubarak berdiri tegak, dan itu adalah awal berdirinya pondok pesantren Al-Mubarak di perkampungan ini. Semoga saja keberkahan ayah yang biasa, wong biasa ngelutuk, tidak pernah jadi pegawai negeri, tidak pernah merasakan kenikmatan duniawi. Kendaraan yang paling keren beliau sepeda ontel. Seringkali saya dibawa kemana-mana bawa sepeda ontel, ditaleni jeblok, nyampe ke Demak Kemeng kabeh. Nyampe di Kadilangu ketangkep polisi gara-gara sepedanya nggak ada sepanenge. Subhanallah. Nyampe di pasar saya diiming-imingi sama ibu saya, itu ibu saya masih ada, nanti tak belikan baju
setelan. Wala senengnya pasti bajunya nanti ada setelan seperti radio. Seneng banget nih. 1 tahun itu kalau membelikan baju itu 1 kali kalau pengen hari raya. Nyampe di pasar, bapak ngomong sama saya, ayo gue tak tukono soto. Subhanallah, senengnya sepanjang hidup gak pernah jajan. Subhanallah, gak seperti anak-anak saya. Anak saya 1 hari jajan habis 300.000. Anak 9 1 hari 300.000. Saya dulu sama ibu saya jajan setahun sepisan. Nak pengen hari raya dibelikan di sana. Subhanallah, baru enak-enak makan soto. Saya masih ingat ya, masih kecil saya. Saya duduk, maklum zaman dulu itu kursinya panjang. Kursinya panjang, bapak saya duduk, ibu saya masih berdiri. Saya duduk di kursi yang paling ujung. Bapak saya berdiri, tingklenan jenglet. Subhanallah, nangislah sosok kolor karo. Wong kampung sini itu ya kenalnya itu kolor. Kira bu, ke ono sing ngerti muharrar nggak ada. Kolor ya belar kolor. Kolor ya. Subhanallah. Apa itu mangkoknya pecah. Subhanallah, wong fakir. Putranya wong fakir jajan mangkoknya pecah. Subhanallah, saya itu kasihan sama ayah ibuku. Subhanallah, setelah itu tadi dibelikan baju. Setelah dibelikan baju saya ngomong sama ibu, bu, kalau setelannya gak ada bu, iki sak setel. Saya masih tanya-tanya terus, kok setelannya gak ada. Subhanallah, bapak saya ini orang biasa sah, gak pernah ini itu. Keikhlasannya yang luar biasa, jamaahnya yang luar biasa, sepanjang hidupnya mengabdi kepada masyarakat, mengabdi menjadi ketua RT sepanjang hidup di zaman Pak Harto, tidak pernah diganti-ganti. Setelah itu beliau sambil ngimami musola untuk meneruskan estafetnya mbah kami Kiai Ahmad. Subhanallah, beliau luar biasa meninggalkan putra-putranya yang luar biasa. Ustaz Amir saya gumun sama putra-putra ini Banduri, khusus-khusus kalem-kalem yang keras itu saya. Subhanallah, semoga amal beliau yang luar biasa ini diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidik, menghormati putra selama hidupnya, tidak pernah menerima balasan sedikit pun dari putra-putranya. Setelah anaknya dewasa dan nikah semua, beliau dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sekarang ibu saya masih hidup, dan itu ibu saya itu pension system itu yang paling cantik serumah saya, paling cantik. Sebenarnya beliau bersendirian di sana, semuanya santri putra semua. Sak rumah itu santri putra semua, ditemenin santri putra beliau sendiri di rumah. Alhamdulillah, sepanjang saya hidup dari kecil sampai sekarang, aku belum pernah melihat ibu sakit, belum pernah. Aku belum pernah melihat ibu saya dibawa ke rumah sakit, belum pernah. Alhamdulillah, beliau sehat walafiat, bertaninya luar biasa. Di umur 75 tahun masih sering saya lihat bawa tangki diisi air, nyemprot sendiri, macul sendiri. Yang asli saya kasihan. Saya nemuin ibu saya, bu, carikan apa itu pekerja macul. Ya orang tak golek nih, jebul dipaculi dhewe meneh. Subhanallah, saya digeremengi sama warga, Pak Yai, dengan ngejake ibu macul dhewe ning sawah. Subhanallah. Pengennya saya bantu, tapi apa boleh buat. Putra putri ini panjenengan yang selalu ada di samping kami, sehingga kami tidak bisa ikut bantu ibu kami di ladang, di sawah. Beliau masih garap sawah banyak. Subhanallah, yang luar biasa. Alhamdulillah, nggak pernah ini itu. Beliau subhanallah termasuk wanita yang bejo didampingi sama bapak saya yang selalu ngalah. Setiap ada permasalahan bapak saya ngalah. Ibu saya ngamplengin nutuk semeneng aja. Saya bilang sama ibu, bu, nggak usah bingung, nanti kalau udah waktunya wafat sendiri. Alhamdulillah. Kadang-kadang hari raya ibu nangis, ya Allah, Pak Amu disedak ini, aku ngini kilo untuk kiriman sembarang kalir, anak pitu ngei kabuen disek kok Pak Amu rono sing ngeteri. Wajar, di saat itu masih mondok semua.
Ini subhanallah. Semoga saja kesehatan beliau dijaga Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sampai 1000 tahun. Saya pernah nawarin ibu, saya pernah baca kitab, apabila ada seorang anak orang tuanya wafat, maka sunnahnya anak mencarikan jodoh untuk bapaknya atau ibunya. Saya pernah tawarin, bu, nikah punya suami enak gitu. Ya oke, ya apa-apa golek enak gitu. Subhanallah. Tapi anak-anaknya semuanya jenggirat semua aja. Nikah lagi nggak bisa ketemu sama bapak kelak di surga gitu katanya anak-anaknya. Apa kata saya? Enggak, ada semua keinginan kelak di surga akan dicukupi sama Allah. Pengen ganti-ganti bojo gak masalah, bisa, Allahumma amin. Tapi ibu saya rupa-rupanya ketakutan dipentelengi sama anak 6. Anak 6 Ustaz Amir nyekel gebuk kok. Kamu dapat gebuk. Beliau ada di tengah anaknya, depan rumahnya anak putri, sebelah baratnya anak putri juga, belakang rumahnya anak putra Ustadz Amir, samping timurnya saya, diapit 4 anak. Subhanallah, luar biasa. Ibu kalau pengen jalan-jalan agak jauh sedikit di tempatnya Mbak Mas Daria, agak jauh sedikit. Kalau pengen jalan-jalan lebih jauh naik pesawat ke tempatnya Kang Hafid, ke tempatnya Ustadz Amir di Jakarta, Ustadz Khosin di Jakarta. Kalau pengen lebih jauh lagi, loncat Kalimantan Tengah di Korindo. Kebetulan beliau jadi kiai di sana. Semoga saja ibu yang masih hidup diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan akhlaknya anak yang ukukul walidain, yang tidak pernah berbalas budi, tidak bisa seperti yang dikatakan si Amir. Kalau si Amir tadi kan luar biasa. Kalau kita ini subhanallah nggak bisa berbuat baik kepada ayah dan juga ibu. Semoga saja diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kami nyuwun bil barokah Pak Yai, mau tahlil pun. Kalau mengisi mau tahlil panjenengan sing doa Pak Yai. Niki beliau Sahibul Ma'had di Tulungagung, jauh-jauh dari Tulungagung, subhanallah. Semoga beliau diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul.